Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Muhammad Anis Anwari, ada Sofyan Hidayatullah, dan ada Rifki Firdaus yang akan mempresentasikan terkait dengan etika manajemen dan etika organisasi. Pertama saya persilakan kepada Ahina Sofyan Hidayatullah untuk menjelaskan terkait dengan kaidah umum dan kaidah Islam terkait dengan etika manajemen. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai hukum Islam ataupun kaidah Islam dan manajemen. Dimana ketika kita berbicara tentang hukum Islam ataupun kaidah Islam, ada hal yang terkait di dalamnya, sejumlah istilah yang berkaitan dengannya, dan diantaranya adin, syariah, fikih, qanun, dan juga nanti ada fatwa, qaul, dan juga siasa. Namun sini yang akan kami bahas, yang akan saya bahas secara menyeluruh mungkin nantinya terkait manajemen syariah, di mana berbicara tentang manajemen itu atau kita kenal dengan perkataan atau istilah idarah, yang artinya suatu keadaan timbal balik yakni berusaha upaya menaati peraturan yang telah ada. Jadi idarah atau manajemen ini pengertian umumnya adalah usaha atau tindakan dan kegiatan manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan juga pengendalian segala sesuatu yang secara tepat dan akurat. Dijelaskan juga bahwa terkait tipe leadership atau yang sering kita dikemukakan Al-Quran bukan semata-mata hanya mengenai tentang urusan ukhrawi, akan tapi berkaitan pula dengan urusan duniawi, sehingga seperti tijarah ataupun perdagangan, perindustrian, perniagaan, dan juga pemerintahan atau organisasi sampai terhadap kelompok-kelompok, bahkan lebih jauh lagi terhadap diri kita sendiri untuk memanajemen kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang akan saya bahas yakni asas-asas manajemen menurut Al-Quran, di mana dalam hal ini Al-Quran memberikan asas sebagai berikut. Di antara yang pertama adalah beriman, yakni di mana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 28 bahwa janganlah engkau mengambil pemimpin atau memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin yang meninggalkan orang-orang yang mukmin. Jadi di sini ditekankan bahwa untuk manajemen menurut Al-Quran yakni ditekankan untuk memilih yang pemimpin yang beragama, yang beriman, seperti itu. Yang kedua adalah bertakwa, bahwa dijelaskan diterangkan pada surat An-Naba ayat 31 bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Dan yang selanjutnya adalah asas keseimbangan dan keadilan. Di sini saya mengutip dari perkataan Ruddin yang beliau berpendapat bahwa keadilan atau keseimbangan adalah suatu konsep yang luar biasa, berkaitan hampir dengan seluruh konsep kehidupan sosial, baik itu politik dan juga nantinya terutama yakni ekonomi, seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni musyawarah, di mana diterangkan pada surat Asy-Syu'ara ayat 38 bahwa dijelaskan bahwa sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi untuk menyelesaikan perkara atau penyelesaian secara damai dalam hal keperdataan selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri daripada pihak itu, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga ataupun nantinya sebagai penengah. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas yakni perspektif manajemen Islam, di mana perlu kita ketahui bahwa ada 4 pilar ketika manajemen bisnis dalam perspektif Islam, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antaranya yakni yang pertama adalah tauhid, yang kedua yakni adil, dan yang ketiga adalah kehendak bebas, yang keempat adalah tanggung jawab. Di mana keempat pilar ini tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang fair, yang ketika melakukan kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pemimpin dan juga bawahannya. Jadi konsep pembawahan Islam dengan perusahaan lain ataupun antara pemimpin dengan karyawannya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah proses manajemen umum secara umum. Jadi proses manajemen secara umum di sini terdapat
4, yakni yang pertama yakni planning, dimana yang mungkin sudah teman-teman ketahui, yakni penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga merencanakan tindakan secara efektif dan juga efisien, dan juga nantinya mempersiapkan input atau serta output yang akan didapat, seperti itu. Yang selanjutnya adalah organizing, mungkin juga tidak mungkin sudah banyak dipahami oleh teman-teman, yakni perorganisasian. Ada organisasi adalah pengorganisasian. Jadi pengertian secara istilah adalah sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Jadi menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana dari unsur organisasi ini adalah division of work, di mana pembagian tugas. Tentu tugas ini disesuaikan dengan bidangnya dan masing-masing. Yang selanjutnya adalah executing, yang mana yakni penggerakkan. Executing adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta menggerakkan antara agar kelompok ini suka dan mau bersama, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah adanya sebuah tindakan membimbing dan juga mengarahkan atau menggerakkan para karyawan agar bekerja secara baik dan tekun, seperti itu. Yang terakhir adalah controlling, mungkin juga tidak asing bagi teman-teman, yakni pengawasan, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan. Hal ini juga untuk mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan ataupun adanya kekeliruan dalam melaksanakan pedoman yang telah dibuat di awal, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yakni terkait kaidah umum tentang etika manajemen. Perlu kita perhatikan bahwa etika manajemen diantaranya keterpercayaan dan kejujuran yang pertama. Jadi etika Islam menempatkan atau sangat mementingkan kepercayaan dan juga kejujuran dalam setiap tindakan seorang muslim. Dengan demikian, ini adalah prinsip terpenting dalam manajemen Islam. Dapat dipercaya adalah tugas yang dipercayakan kepada manusia, baik itu suci maupun duniawi. Jadi artinya bagi seorang yang untuk tidak mencuri atau menipu atau berbohong, misalnya seperti manajer harus berjanji atau menjadi orang yang dapat dipercaya, jujur, apakah dia mengelola perusahaan dan dipekerjakan untuk mengelola perusahaan atau perusahaan orang lain, seperti itu. Allah juga berfirman ya di surat Al-Anfal bahwa wahai orang yang kamu percaya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya yang mulia, dan jangan pula kamu menyalahgunakan harta yang dipercayakannya, seperti itu. Untuk yang kedua adalah keadilan, yakni bagaimana keadilan mengacu pada menjadi seorang yang adil sesuai dengan aturan dan peraturan yang diberlakukan. Artinya kesesuaian dengan aturan atau standar. Hal ini membutuhkan pihak kejujuran intelektual dan juga mengungkapkan konflik kepentingan. Ini juga melibatkan penundaan perasaan, seperti itu. Jadi prasangka dan keinginan seorang untuk mencapai keseimbangan yang dapat dari kepentingan yang saling bertentangan. Jadi muslim harus adil dan juga merata dalam sebuah aspek kehidupan. Seperti contohnya seorang manajer harus menjalankan tugasnya dengan cara yang adil bagi semua pemangku kepentingan, yaitu pekerja, pelanggan, pemegang saham, dan juga masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kompetensi, di mana kualitas yang menandai atau berkualitas baik secara fisik dan intelektual, di mana seorang pemimpin nantinya ataupun seorang yang hanya manajer misalkan, seorang tersebut harus kompeten dan juga dia telah mencapai dan mempertahankan tingkat pengetahuan dan keterampilannya yang memadai dan menerapkan pengetahuan itu secara efektif dalam mengelola sumber daya, seperti itu. Jadi yang terakhir yakni musyabah, yakni akuntabilitas. Akuntabilitas ini didefinisikan sebagai pengendalian diri yang mungkin seseorang untuk menilai perbuatan atau sikapnya yang akan dimintai di akhirat nanti. Jadi kemauan yang kuat
dan penentuan nasib sendiri agar seorang manajer misalkan menang dalam memanajemennya. Dia harus memiliki kemauan yang sangat kuat dan penentuan nasib sendiri. Jadi manajer yang muslim khususnya sangat dianjurkan untuk memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk mencapainya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait etika manajemen Islam, baik itu tadi sudah ada hukum akidah Islam secara umum dan sebagainya. Mungkin saya serahkan kepada yang bertugas untuk kelompok selanjutnya. Saya persilahkan. Terima kasih, saya sampaikan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kaidah Islam dan juga kaidah umum etika organisasi. Kita ketahui bersama bahwa Islam menempatkan etika di tempat yang paling tinggi, yang kemudian pada dasarnya Islam diturunkan sebagai perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari sini berbicara terkait dengan kaidah, maka di dalam etika organisasi sangat erat hubungannya dengan akhlak. Bagaimana nantinya di dalam etika organisasi itu mengedepankan akhlak dan juga moral dalam hal perealisasiannya. Kemudian ada 5 prinsip yang kemudian menjadi prinsip dasar dalam etika Islam. Yang pertama ada unity ataupun kesatuan. Yang kedua ada equilibrium ataupun keseimbangan. Dan juga yang ketiga ada free will ataupun kebebasan berkehendak. Dan juga ada responsibility, tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu benevolence ataupun kebenaran. Saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama dari unity ataupun kesatuan, yang mana ini merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur, menjadi satu kesatuan. Kalau kemudian kita tarik ke dalam bisnis, maka contoh praktiknya dalam bisnis adalah tidak adanya diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya. Karena di sini konsepnya adalah prinsipnya adalah kesatuan, maka tidak ada perbedaan antara pekerja, penjual, pembeli, dan juga mitra kerja. Di sini posisinya sama, mempunyai satu kesatuan di dalam etika organisasi. Kemudian yang kedua terkait dengan prinsip yang kedua adalah keseimbangan ataupun equilibrium. Keseimbangan ataupun kebersamaan dan juga kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Jadi keseimbangan memang penting untuk kemudian direalisasikan dalam etika organisasi. Salah satu contohnya praktiknya dalam bisnis adalah tidak adanya kecurangan dalam takaran dan timbangan. Nah, dengan adanya kesamaan ataupun keseimbangan, ini adalah bukti konkret penerapan prinsip keseimbangan ataupun equilibrium dalam etika organisasi. Tidak ada kecurangan dalam takaran ataupun timbangan, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian salah satu contohnya juga adalah penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal. Dalam artian tidak menempatkan harga yang terlalu tinggi ataupun tidak menempatkan harga yang terlalu rendah sehingga merusak harga pasar, tapi menempatkan harga sesuai dengan mekanisme pasar yang normal sehingga nantinya harga di pasar tetap stabil dan keseimbangan prinsip keseimbangan dalam etika organisasi tetap terrealisasi dan terlaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu free will ataupun kebebasan berkehendak. Kebebasan di sini adalah bebas memilih ataupun bertindak sesuai dengan etika ataupun sebaliknya. Jadi salah satu contohnya di dalam aplikasinya di dalam bisnis ataupun etika organisasi adalah menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. Jadi ini adalah salah satu contoh kebebasan berkehendak, karena
kontrak. Ketika kita sudah melaksanakan kontrak, maka kita punya hak dan kewajiban untuk melaksanakan segala bentuk kerjasama bisnis antar yang punya bisnis dan juga pekerja. Maka salah satu contohnya adalah menepati kontrak yang sudah disepakati, itu adalah bukti kebebasan berkehendak ataupun free will. Kemudian yang keempat itu adalah responsibility ataupun tanggung jawab, yang mana ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan, dan juga atas setiap hak yang kemudian perlu untuk direalisasikan. Nah, salah satu contohnya aplikasi responsibility ataupun tanggung jawab di dalam bisnis adalah upah yang kemudian disediakan perusahaan itu harus sesuai dengan UMR ataupun upah minimum regional. Nah, itu adalah tanggung jawab perusahaan untuk kemudian memberikan upah yang layak terhadap para pekerja ataupun terhadap para karyawan. Itu tanggung jawab moral yang harus diselesaikan, dilaksanakan oleh perusahaan. Aplikasinya dalam bisnis adalah memberikan upah sesuai dengan UMR daerah yang ada. Nah, itu adalah salah satu bentuk bukti ataupun contoh responsibility. Kemudian yang kelima adalah yang terakhir adalah kebenaran ataupun benevolence. Kebenaran di sini juga meliputi kebaikan dan juga kejujuran. Jadi yang dimaksud itu adalah tidak hanya kebenaran terhadap kejujuran, tapi kebaikan. Dalam artian bagaimana nantinya di dalam etika organisasi itu menerapkan dan mengamalkan unsur-unsur kebaikan, tidak hanya kejujuran saja. Nah, aplikasinya dalam bisnis ini menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama itu adalah memberikan zakat dan juga sedekah. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai manusia, berkaitannya dengan hablum minallah, hak dan kewajiban kita terhadap Allah. Dan juga salah satu contohnya adalah jujur dalam setiap proses transaksi bisnis. Itu salah satu bukti benevolence dalam etika organisasi. Kemudian juga ada contohnya memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Seperti itu kira-kira terkait dengan penjelasan prinsip organisasi, prinsip dalam etika organisasi. Selanjutnya terkait dengan perbedaan etika manajemen dan juga etika organisasi akan dijelaskan oleh Akhirnya Rifki Firdaus. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Mungkin tadi ya udah dijelaskan tentang kaidah-kaidah umum dan juga kaidah Islam tentang etika manajemen dan juga etika organisasi. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan etika manajemen dengan etika organisasi. Yang pertama, etika manajemen itu sendiri yaitu sebelum kita masuk ke etika manajemen, kita perlu tahu terkait manajemennya itu apa. Manajemen itu sendiri sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendayagunaan orang lain. Artinya manajemen itu sebagai satu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya. Jika kata etika dengan kata manajemen digabungkan sehingga membentuk kalimat etika manajemen, lalu hal itu memiliki arti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam manajemen. Moralitas di sini berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah dari perilaku manusia. Jadi kesimpulan deskripsi mengenai etika manajemen yaitu merupakan suatu proses manajemen yang menjadi acuan seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak dan bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok orang atau organisasi tertentu. Tujuan dari pembahasan konsep dasar etika manajemen ialah untuk membangun sumber daya manusia yang bermoral jujur, berkualitas dan saling menghargai kepada orang lain untuk menghindari persaingan yang tidak sehat di dalam sebuah organisasi ataupun dalam dunia bisnis. Karena etika merupakan sarana yang memberi orientasi dalam kehidupan manusia untuk memiliki kedalaman sikap kemandirian, kedamaian, kesejahteraan, dan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri.
terkait tujuan mempelajari etika manajemen adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik yang dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan bermasyarakat atau di dalam organisasi. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran yaitu berupa penilaian di masyarakat. Secara terperinci, tujuan menerapkan atau mempelajari etika manajemen yaitu yang pertama untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan organisasi dalam ruang dan waktu tertentu. Lalu yang kedua, mengarahkan perkembangan organisasi menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Lalu yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Lalu yang kelima, untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidup. Selanjutnya yang keenam yaitu mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Lalu yang ketujuh, sebagai norma yang dianggap berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku. Lalu yang kedelapan, etika mengajukan pertanyaan tentang legis matinya. Artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada. Etika manajemen adalah perwujudan dari nilai-nilai moral. Hal ini disadari oleh sebagian besar pelaku manajemen karena mereka akan berhasil dalam usahanya jika mengindahkan prinsip-prinsip etika manajemen. Jadi penegakan etika manajemen itu sangat penting, artinya dalam menegakkan iklim persaingan organisasi sehat yang kondusif. Ada beberapa manfaat etika manajemen bagi perusahaan dan organisasi. Yang pertama yaitu pengendalian diri, lalu yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial organisasi, lalu yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Lalu yang keempat, dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun organisasi. Lalu yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Lalu yang keenam, guna menghindari sifat KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral. Lalu yang ketujuh, dapat mampu menyatakan hal benar itu adalah benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika organisasi. Setelah tadi kita telah membahas etika manajemen, sekarang kita meranjak kepada etika organisasi. Terkait perbedaan keduanya yaitu etika organisasi atau yang biasa disebut dengan corporate ethical adalah sebuah sistem nilai etis yang ada di dalam organisasi. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses akulturisasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Etika organisasi atau lebih spesifik lingkungan etika di dalam organisasi terbuat dari berbagai praktek yang dijalankan oleh manajemen beserta nilai-nilai yang menyertainya. Nilai etika organisasi sebagai komponen utama kultur organisasi merupakan acuan yang mengarahkan anggota-anggota organisasi dalam menghadapi lingkungan internal maupun eksternalnya yang berbentuk dari nilai etika individual, dari manajemen baik formal maupun informal terhadap situasi etika di dalam organisasi. Etika organisasi dapat digunakan untuk menetapkan dan sebagai patokan dalam menggambarkan apa-apa yang dikerjakan merupakan hal yang baik atau etis dan hal yang tidak baik atau tidak etis dalam organisasi.
Nilai etika organisasi adalah sebuah derajat pemahaman organisasi tentang bagaimana organisasi bersikap dan bertindak dalam menghadapi isu-isu etika. Hal ini meliputi tingkat persepsi, yaitu yang pertama, bagaimana para pekerja menilai manajemen dalam bertindak menghadapi isu etika di dalam organisasinya. Lalu yang kedua, bagaimana para pekerja menilai bahwa manajemen memberi perhatian terhadap isu-isu etika di dalam organisasinya. Dan yang terakhir, bagaimana para pekerja menilai bahwa perilaku etis atau tidak etis akan diberikan imbalan atau hukuman di dalam organisasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait perbedaan antara etika manajemen dengan etika organisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan atas penjelasannya dari Ahina Rifki Firdaus. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kemudian bagi teman-teman yang masih belum memahami, silahkan ditanyakan. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.